keluarga Anda. Disiarkan di 92 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Selamat pagi, bersama saya Vina Kristi. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengimbau kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan penyerapan anggaran penanganan COVID-19 di setiap daerah. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA atau APBD Provinsi Jawa Timur di tahun anggaran 2020 mencapai 3,7 triliun rupiah. Menyusul informasi yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA baru-baru ini, APBD Jatim di semester 1 tahun 2021 angka serapannya tergolong rendah, yakni di kisaran 27,89%. Emil Dardak Listianto, Wakil Gubernur, mengatakan bahwa serapan anggaran untuk penanganan COVID-19 termasuk bansos sudah cukup besar. Pak Mendagri menyampaikan bahwa untuk realisasi pembelanjaan bansos yang teranggarkan 123,7 miliar, itu Jawa Timur sudah menyerap 40,6 miliar, jadi sudah 37,71. Nah, ini kalau dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Timur, rata-rata semuanya itu 21,66%. Artinya bahwa serapan Jawa Timur ini agak sulit untuk dikatakan rendah secara komparatif, karena justru agak jauh di atas rata-rata di seluruh Jawa Timur untuk dibandingkan kabupaten kota. Kita sudah menyiapkan anggaran total untuk penanganan COVID-19 itu mencapai 769,56 miliar dan realisasinya sudah 58%. Saya kasih contoh misalnya, untuk mendanai rumah sakit lapangan Bangkalan, kita menggunakan APBD Sarpras itu 25,7 miliar. Kemudian kita dikasih tugas untuk memastikan bahwa kepulangan pekerja migran Indonesia itu tertangani dengan baik di rumah sakit lapangan haji. Itu 82 miliar yang sudah didanai. Penanganan COVID-19 di Jawa Timur, kata Emil Dardak, sudah dilakukan lebih dari standar WHO. Persoalannya bukan sepenuhnya pada anggaran, melainkan tingkat penyebaran kasusnya yang masuk kategori luar biasa. Di WHO, standarnya melakukan testing itu di kisaran 40.000 seminggu. Melihat jumlah penduduk di Jawa Timur, kemudian juga angka idealnya 40 ribuan per minggu. Kenyataannya kita sudah tes 80.000 lebih per minggu. Cuman pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi kasus hari ini? Katakanlah 5.000 aja, itu medium case. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat penyebaran COVID-19 ini sudah sangat-sangat tinggi. Nah, kita dihadapkan dalam situasi ratusan dokter sudah meninggal. Meninggal ini bukan terpapar, yang terpapar lebih banyak lagi, belum lagi tenaga kesehatan. Nah, bayangkan di antara tenaga kesehatan yang tidak terpapar dan masih bekerja keras hari ini, mereka harus melakukan 3 hal. Pertama, merawat jumlah pasien yang sedemikian banyak. Antrian di IGD bisa mencapai 600 sampai 700 saat ini. Itu juga kita sudah minta perawat-perawat ini, tenaga kesehatan melakukan tracing tadi, yang idealnya 15. Katanya bervariasi. Ada kabupaten yang bisa mencapai angka 1 kontak erat dia dapat 7, ada yang masih 0,4. Nah, ini 2 kendalanya, entah tidak melaksanakan tracing sesuai harapan atau memang adalah terkait dengan pelaporannya yang tidak kemudian mencerminkan apa yang sudah dilakukan di lapangan. Nah, yang ketiga, vaksinasi. Kenyataannya vaksinasi kita ini udah luar biasa banyak dalam sehari. Jadi situasi ini adalah situasi extraordinary. Situasi luar biasa. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. 90,6 FM Radio Rasi Magetan. Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan ruang terbaik di Magetan.
Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Baik, di kesempatan Kamis 29 Juli 2021 ya, ditemani Karin di acara ngobrol bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan untuk hari ini, kesempatan Kamis 29 Juli. Dan sudah ada narasumber kita, ada Bang Reza Yoga Arianto, S Farmasi. Iya. Iya. Apoteker. Oh ya, sebagai apoteker ya Bang Reza ini ya. Baik, Bang Reza apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat Rasi semuanya sehat. Amin. Ya, alhamdulillah. Iya, Bang Reza, hari ini kita akan membahas temanya apakah interaksi obat penyebab kematian pasien COVID-19. Iya. Karena sekarang ini akhir-akhir ini banyak ada itu salah satu dokter ya yang viral yang menyebut seperti itu karena interaksi obat kayak gitu betul. Ya dok ya. Dan nanti kita bakal kupas tuntas nih bareng Bang Reza ya. Sampai nanti mudah-mudahan. Sampai nanti jam 12 siang sahabat Rasi ya. Dan yang mau interaksi silahkan lewat telepon 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 0811 30 20 906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Baik, Bang Reza. Iya. Kan ini tadi temanya mengenai interaksi obat seperti itu ya. Nah, interaksi obat itu apa sih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya sahabat Rasi yang insya Allah sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mubarak ini kita dapat berjumpa kembali. Ya ini yang ketiga buat saya berbicara di radio ini. Insya Allah pada kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas tentang interaksi obat. Interaksi obat merupakan salah satu cabang dari ilmu farmakologi. Ya, Richard Harkness menyebutkan dalam bukunya bahwa secara singkat dapat dikatakan interaksi obat terjadi jika suatu obat mengubah efek obat yang lainnya. Kerja obat yang diubah itu dapat menjadi lebih atau kurang aktif. Atau interaksi obat didefinisikan ketika obat bersaing satu dengan yang lainnya. Atau yang terjadi ketika satu obat hadir bersama dengan obat lainnya. Ya, tidak hanya antar obat sebenarnya. Interaksi obat itu juga dapat terjadi bersama makanan. Ya, efeknya bermacam-macam. Ya, ada yang dapat meningkatkan efek obat, ada yang dapat menurunkan efek obat. Contohnya makanan yang dapat makanan yang dapat meningkatkan efek beberapa obat yang efeknya dapat ditingkatkan oleh makanan ini harus dimakan bersamaan dengan makanan. Tujuannya apa? Agar diperoleh efek yang tetap. Misalnya karbamazepin, ya, diazepam, phenytoin, ya, spironolakton dan lain sebagainya. Ya ini kalau di bersamaan dengan makanan, maka dia akan meningkatkan efeknya. Nah, manajemennya gimana? Manajemennya harus dimakan bersamaan maksudnya. Bersamaan dengan makanan agar diperoleh efek yang tepat. Ya, kemudian makanan yang dapat obat yang dapat diturunkan oleh adanya makanan adalah contohnya tetrasiklin ya. Atau tetrasiklin itu antibiotik ya. Ini bisa dengan makanan itu efeknya bisa turun gitu. Makanya caranya gimana supaya tidak terjadi penurunan efeknya, maka manajemennya adalah 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan gitu ya, untuk mencegah interaksi yang mungkin dapat menurunkan efek obat tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mbak gitu. Kan biasanya di resep obat itu ditulis ini harus diminum sesudah makan, terus sebelum makan seperti itu ya. Betul. Baik, dan apakah kejadian interaksi obat itu dapat merugikan pasien ini Bang? Atau bahkan dapat menguntungkan atau menyebabkan efek samping yang merugikan seperti itu? Ya, interaksi obat itu tidak identik dengan sesuatu yang merugikan pada pasien. Bahkan banyak kasus interaksi obat itu bersifat menguntungkan bagi pasien. Ia memiliki efek yang sinergis
saling mendukung antara obat yang satu dengan obat yang lainnya. Misalnya pada kasus orang dengan kadar gula ya yang tidak terkontrol, terkadang pemberian obat tunggal itu tidak mampu untuk menurunkan kadar gula. Oleh karenanya dokter memberikan 2 atau bahkan lebih gitu. Lah ini tujuannya apa? Tujuannya supaya menurunkan kadar gula tadi gitu. Atau misalkan pada kasus orang dengan tekanan darah yang tidak terkontrol, banyak kasus pemberian obat tunggal tidak mampu menurunkan tekanan darahnya, sehingga dokter memberikan lebih dari 1 obat gitu. Adapun interaksi yang dapat bersifat merugikan itu apabila efek obat yang satu meniadakan efek obat yang lain atau mengurangi efek obat yang lainnya, sehingga tujuan terapi tidak dapat tercapai ya, atau bahkan meningkatkan resiko efek samping masing-masing obat tersebut ya. Contohnya efek obat yang meniadakan efek obat yang lainnya, misalkan pemberian antibiotika golongan aminoglikosid ya, contohnya seperti gentamisin, amikasin, streptomisin ini bersamaan dengan penisilin ya. Nah ini dapat mengakibatkan dapat menginaktivasi efek aminoglikosid ya. Kemudian efek obat mengurangi efek obat yang lainnya ya, contohnya pemberian antibiotik golongan penisilin dengan tetrasiklin. Ini dapat menurunkan efek penisilin. Kemudian yang meningkatkan risiko efek samping ya, ini contohnya pemberian azitromisin dengan levofloxacin. Ya, ini dapat meningkatkan aritmia jantung, ritme jantung gitu. Oleh karenanya dalam buku pedoman ya, pedoman terapi untuk penanganan COVID itu bahasanya menggunakan kalimat atau. Oh gitu. Itu atau. Jadi artinya salah satu saja. Iya. Gitu, azitromisin atau levofloxacin. Jadi tidak identik interaksi obat itu merugikan pada pasien. Bahkan banyak kasus itu justru menguntungkan bagi pasien. Begitu. Jadi lebih banyak keuntungannya daripada resiko merugikan seperti itu ya Bang ya. Baik, buat sahabat Rasi, nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya ya Bang ya. Jangan kemana-mana, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan ya, lewat telepon 896137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 0811 30 20 906. Aduh, awak rasanya kelinggingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary.
Pak iki kok wis wayang garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Bang Reza dari RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Masih semangat ya Bang ya? Insya Allah semangat. Okay. Harus semangat. Iya walaupun ini lapar ini. Udah waktunya makan siang. Iya waktunya makan siang ini. Dan tadi Bang Reza ini kan di awal tadi ada keuntungan sama kerugian gitu ya, masalah betul. Obat seperti itu. Dan pastinya banyak keuntungannya kayak gitu ya. Nah, ini bagaimana cara mengurangi efek yang merugikan pada kejadian interaksi obat, Bang Reza? Oh gitu ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Ada beberapa langkah atau cara ya jadi dalam manajemen interaksi obat itu untuk mengurangi efek merugikan bagi pasien. Jadi yang pertama langkahnya itu biasanya diberikan jeda waktu atau interval waktu antara obat yang satu dengan yang obat yang lain. Misalkan contohnya pemberian simvastatin dengan amlodipin. Simvastatin kan kita tahu obat buat kolesterol kan, biasanya diberikan kan malam mau tidur. Nah, kemudian amlodipin itu obat hipertensi ya. Ini kalau diberikan bersama ini akan terjadi interaksi obat gitu ya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya yang bisa diatur, jadi diberi jeda atau interval waktu. Jadi amlodipinnya diberikan pagi, simvastatinnya diberikan malam mau tidur. Nah ini kan jadi akhirnya kan enggak ketemu antara obat yang satu dengan yang lain. Betul. Itu yang pertama ya. Kemudian manajemen yang selanjutnya bisa dikurangi dosisnya. Misalkan penggunaan propranolol, ini beta blocker ya, bersama dengan simetidin. Ini dapat menaikkan konsentrasi dari beta blocker dari propranolol tadi. Nah ini caranya gimana? Caranya dosisnya propranolol diturunkan. Atau yang ketiga, manajemen yang ketiga kebalikannya, dosisnya dinaikkan. Itu ya. Misalkan penggunaan digoxin bersama dengan metoclopramid. Ya, ini dapat menurunkan konsentrasi daripada digoxin. Oleh karena itu, dosisnya digoxin dinaikkan. Atau yang terakhir, substitusi diganti. Misalkan tadi awal ya antara simvastatin dengan amlodipin, bisa diganti, simvastatinnya diganti dengan atorvastatin, atau amlodipinnya yang diganti dengan golongan ARB, misalkan irbesartan atau valsartan, sehingga tidak terjadi interaksi obat. Oh, gitu. Sehingga tujuan dari terapinya itu tercapai. Demikian. Iya. Nah ini kan kalau Bang Reza kan seorang apoteker, jadi kan tahu ya gimana caranya apakah obat ini berinteraksi dengan obat
lain atau enggak. Nah, kalau Karin ini kan awam gitu ya dok ya. Dokter Bang Reza. Kalau Karin kan awam kayak gitu. Nah, ini bagaimana kalau kayak Karin ini atau orang awam atau sahabat Rasi yang di rumah yang nggak tahu ini obatnya bisa berinteraksi dengan obat lain nggak ya, kayak gitu gimana itu Bang? Iya. Caranya kalau bagi orang awam yang nggak punya basic kesehatan, yo tanya. Paling aman itu udah paling tanya kepada siapa? Pada ahlinya. Dalam agama Islam kan juga ada dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahli, yang tahu apabila kalian tidak punya ilmu tentangnya. Tanya ke dokter, tanya ke apoteker gitu. Oh gitu. Jadi kalau Karin nggak tahu, tanya Bang Reza misalnya kayak gitu. Iya bisa, Japri enggak apa-apa Bang, ini kontaknya di bawah ini. Ada obat ini gini. Ini ada interaksi nggak Bang gitu. Nanti kita kita cari, kita teliti nanti ada enggak gitu. Atau kalau misalkan mereka yang sudah punya basic kesehatan bisa pakai aplikasi, ada aplikasinya. Sekarang kan zamannya kan instan ya. Ada aplikasinya Drug Interaction Checker. Misalkan yang biasa kami pakai itu Medscape gitu untuk mengecek obat-obat ini yang digunakan pasien itu ada interaksi apa enggak gitu. Nanti kalau ada interaksi yang balik tadi ke manajemen yang 4 tadi gitu. Misalkan tadi ada interaksi, nanti dikasih interval waktu, diturunkan dosisnya, dinaikkan dosisnya atau diganti dengan obat yang lain yang fungsinya sama. Demikian. Nah, daripada nanti sebelum terlanjur kita nggak tahu obat ini berinteraksi dengan obat lain atau enggak, lebih baik bertanya dulu. Iya, paling aman udah itu tanya aja. Oke, siap. Dan kontaknya ada di bawah. Iya, boleh silahkan nanti Japri aja. Insya Allah tak balas. Tapi ya mungkin kalau misalkan saya lagi repot ya sabar. Nah, karena yang tanya itu enggak cuma satu aja kali ya. Ya alhamdulillah saya juga mendampingi beberapa kawan yang isoman gitu. Alhamdulillah dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Gitu. Oke, Bang Reza. Dan ini banyak banget yang bertanya-tanya ini ya tentang antara obat dan COVID. Nah, ini adakah obat-obatan yang digunakan untuk terapi pasien COVID yang dapat berinteraksi satu sama lain sehingga menyebabkan kematian? Oh gitu ya. Oke, pertanyaannya makin susah ini. Jadi pertama gini Mbak, jadi harus dipahami dulu terapi dari pasien COVID itu seperti apa. Kan beda-beda kan gejalanya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau ringan kan biasa cuma dikasih vitamin. Gitu. Nah ini nggak ada interaksi. Kayak OTG seperti itu OTG, ya. Atau cuman batuk pilek gerges itu. Nah itu kayaknya batuk. Ringan gitulah, nggak sampai ada sesak napas gitu ya. Itu kan paling biasa cuma dikasih vitamin C atau vitamin D. Atau misalkan dia gejala sedang biasanya selain vitamin kan dikasih antivirus, misalkan oseltamivir, favipiravir gitu ya. Kemudian untuk yang berat, yang berat ini biasanya selain terutama yang punya komorbid ya. Yang punya komorbid ini misalkan dia DM. Nah, maka misalkan kadar gulanya tinggi ya ini harus kontrol kadar gulanya dengan pemberian antidiabetik, bisa insulin, bisa oral gitu. Nah, ini kemudian pada misalkan orang dengan tekanan darah yang tidak terkontrol gitu ya. Ini juga harus diturunkan tekanan darahnya, jangan dibiarkan. Nanti kalau dibiarkan bisa memperburuk keparahan gitu. Jadi kasuistik, tidak bisa kita mengeneralisir kasus semua sama gitu, enggak. Gitu. Yang ini harus dipahami dulu. Dan sepanjang sepengetahuan saya, obat-obat kayak azitromisin, oseltamivir, favipiravir itu tidak berinteraksi dengan yang lainnya. Justru yang ada itu saling mendukung. Satu dengan yang lainnya gitu. Iya, jadi itu tadi ya, kalau untuk masalah pemberian obat itu sesuai dengan kasusnya ya, yang ringan, sedang dan berat seperti itu ya Bang Reza ya. Nah, dan ini untuk seorang apoteker. Nah, Bang Reza kan sebagai seorang apoteker kayak gitu ya. Nah, itu kan memiliki kewajiban untuk memberitahu dokter terkait obat atau terapi yang digunakan untuk pasien COVID.
dan apa peran apoteker di rumah sakit dalam menentukan terapi obat bagi pasien COVID ini, Bang Reza. Oke, ya. Tentu saja ya Mbak ya, di rumah sakit itu ada yang namanya PPA. Apa itu PPA? PPA itu profesional pemberi asuhan. Oh gitu. Ya, apalagi dalam era akreditasi rumah sakit ya, SNARS, itu ada yang dikenal PPA. PPA itu ya termasuk apoteker, dokter, perawat bidan. Ini mereka mempunyai tugas memberikan pelayanan sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, oleh karena itu sebagai tanggung jawab profesi, jelas ya apoteker bertugas memberikan masukan kepada dokter. Caranya macam-macam, bisa langsung atau bisa WhatsApp atau telepon, atau paling tidak menulis di status pasien ada namanya lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi CPPT. Nah itu kita selama ini alhamdulillah sudah berupaya, sudah berusaha untuk mengisi itu. Gitu apotekernya gitu. Jadi memang sudah tentu ya, jadi kita ini merupakan tanggung jawab profesi bagi seorang apoteker memberikan masukan kepada dokter terkait terapi pasien apa saja, nggak cuma COVID saja gitu. Jadi wajib itu tadi ya buat Bang Reza. Nah mungkin buat sahabat Rasi yang ada di rumah yang ingin tanya-tanya monggo ya, masih panjang nih waktunya sampai nanti jam 12 siang. Kok itu jam 5? Sampai nanti jam 12 siang ya. Dan kita break dulu sebentar Bang Reza ya. Okay. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Pak Andi, oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda.
Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda. Yuk, aku titip jual rokok ini yo. Loh, kok ora ono bandrole? Iki kan rokok ilegal. Moh lah. Rokok ilegal piye to yu? Wong iki enek mereke kok. Rokok ilegal kuwi rokok sing dilengkapi pita cukai tapi palsu, ora sesuai karo peruntungan, ora utuh utawa rusak, wis bekas utawa wis kadaluwarsa. Dadi, meski ono mereke yen ora dilengkapi pita cukai, kuwi berarti rokok ilegal. Ngono kuwi yen didol awake dhewe kuwi iso kena sanksi. Oh, ngono to yu. Sanksine apa wae yu? Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan rokok ilegal untuk dijual dikenai sanksi berupa pidana penjara 1-5 tahun atau denda 2 kali 10 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayar. Gitu. Wah, abot tenan yu sanksine. Yo wis, tak uruse dhisik pita cukai ini. Dengan dilaksanakan gempur rokok ilegal diharapkan menjadi peningkatan kepatuhan, kesadaran serta edukasi para pengusaha rokok dan juga masyarakat Indonesia tentang rokok ilegal. Selain melindungi masyarakat, ditetapkannya peredaran rokok ilegal juga berdampak pada optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai. Gempur rokok ilegal disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Laporkan peredaran rokok ilegal di kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1-500-225. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Bang Reza dari RSUD Dr. Saidiman Magetan sebagai apoteker ini Bang Reza ya. Dan untuk tema kita adalah apakah interaksi obat penyebab kematian pasien COVID-19. Nah, ini dia, kita udah obrolin dari tadi ya Bang Reza ya. Yang baru menyimak, monggo yang pengen tanya-tanya silakan di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Baik, ini sebelum kita lanjut ngobrolnya Bang Reza ya, ini sudah ada pertanyaan di WhatsApp ya dari 284 nomor belakangnya. Halo Mbak Karin, selamat siang. Maaf mau tanya, untuk obat COVID itu apa ya? Terima kasih. Monggo Bang Reza. Oke, obat COVID. Nah, apa itu obat COVID? Obat COVID secara khusus ya belum ada. Kemudian juga tadi saya sudah sebutkan terkait orang yang terkena atau terkonfirm COVID, itu harus dipahami dulu tentang terapinya, gejalanya, ya, dia gejalanya seperti apa, masuk kategori mana gitu maksudnya, masuk ringan, sedang atau berat. Gitu. Kalau ringan, insya Allah cukup diberikan vitamin saja, vitamin C, vitamin D, atau mungkin ditambah herbal, misalkan madu atau sari kurma, atau misalkan sambiloto, gitu ya, gitu boleh gitu. Kemudian kalau yang sedang ini baru kan ada pemberian tambahan antiviral seperti oseltamivir, favipiravir gitu, dan ditambah tadi vitaminnya tetap gitu. Nah, biasanya kalau ringan sedang ini
ya selama dia tidak ada sesak ya, saturasi masih bagus di atas 95, itu dia isoman saja di rumah. Isoman saja di rumah. Kecuali kalau dia udah gejala berat, saturasi di bawah 95, 92 atau mungkin bisa sampai 80 kayak saya dulu bisa sampai 80, itu seseknya minta ampun. Nah, itu mau nggak mau harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit ya. Tapi kalau kategorinya ringan sampai sedang saja cukup di rumah saja. Cukup isoman di rumah seperti itu ya. Dan ini keterkaitan obat ini Bang Reza ya, sekarang harus itu tadi Bang Reza kan bilang minum vitamin C, vitamin D. Itu ada kelangkaan nggak Bang Reza itu? Nah, pertanyaannya bagus nih. Nah, kan kayak kemarin itu yang diserbu ada susu itu ya, sampai itu rame banget viral kayak gitu. Kalau saya terus terang saja ya, belum pernah ngecek ke apotek ini obat vitamin C ini apa vitamin D ini langka pandai, jadi saya belum pernah ngecek. Belum pernah ngecek. Nggak bisa jawab itu. Ya semoga saja tidak langka. Tapi memang konon katanya kalau lihat dari berita kan obat-obat yang terkait COVID kan memang susah. Nah betul. Gitu. Ya semoga saja tidak. Mudah-mudahan nanti segera mungkin dari pabriknya, mungkin ya perusahaan farmasi dia lebih memperbanyak lagi proses produksinya, gitu ya, sehingga tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Betul, karena memang sangat dibutuhkan sekali seperti itu Bang Reza. Nah, berarti untuk obat COVID-19 ini belum ada yang ya kalau yang khusus belum ada. Tapi saat ini kan ilmuwan sedang meneliti Mbak ya. Dan itu butuh waktu, tidak semudah membalik telapak tangan, gitu, butuh waktu, gitu ya. Dan terkait terapinya itu juga kan dinamis. Artinya gimana? Artinya misalkan contoh pada awal pandemi, kan marak di dunia banyak menggunakan hidroksikloroquine. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu, ternyata sekarang terapi hidroksikloroquine itu ditinggalkan karena dinilai tidak memberikan kontribusi yang bermakna untuk pengobatan COVID. Gitu. Kemudian juga kemarin yang terakhir saya juga dengar itu terkait azitromisin ini katanya dikeluarkan dari pedoman. Gitu. Ya ini yang saya maksud dinamis itu. Oh gitu. Jadi karena ini sifatnya ini pandemi, jadi untuk menekan jumlah korban, bahkan untuk korban kematian, maka kita menggunakan obat-obat yang ada dulu. Itu soalnya kalau untuk penelitian obat baru kan butuh waktu lama, bisa puluhan tahun. Betul. Jadi nanti kan fasenya ada fase uji praklinik. Uji praklinik itu nanti ada secara in vitro, ada in vivo, gitu kan. In vitro itu diujikan misalkan dalam cawan gitu loh Mbak. Jadi diujikan di dalam cawan, atau in vivo itu misalkan dalam hewan coba, pakai kera atau pakai mencit. Kemudian nanti ada uji klinik 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kalau untuk penemuan obat baru itu butuh waktu yang lama. Adapun vaksin sebenarnya kan vaksin itu kan Mbak. Dia kan cara kerjanya dia merangsang tubuh untuk memproduksi antibodi. Antibodinya itu yang melawan virus nanti. Itu, dan vaksin sendiri kan macam-macam, tergantung dari strainnya apa yang digunakan. Ada strain yang virus mati, ada strain yang virus itu masih hidup tapi dilemahkan. Gitu. Macam-macam kayak Sinovac itu kan dia virusnya yang digunakan strainnya virus yang sudah mati. Gitu. Iya, oke. Dan itu tadi berarti memang belum ada, tapi yang digunakan ada obat-obat yang sudah ada. Yang sudah ada, yang sudah ada database-nya itu. Oke. Dan bagaimana ini menurut pandangan Bang Reza? Tadi kan obat-obatannya itu obat-obatan yang sudah ada di apotek kimia kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau penggunaan obat tradisional atau herbal kayak gitu, Bang Reza? Ya, alhamdulillah saya sendiri termasuk orang yang menggunakan itu. Oh, yang herbal ya? Iya. Jadi terutama Mbak, biasanya obat herbal itu untuk terapi adjuvan, artinya terapi pendukung. Selain tadi obat-obat vitamin C, oseltamivir dan lain itu ya. Jadi kayak saya sendiri sampai sekarang masih menggunakan sambiloto. Masih mengkonsumsi bawang lanang. Itu pahitnya bukan main ya. Bukannya pahit itu Bang. Iya, tapi kan kita bisa. Ada kan sekarang kan sudah ada yang dalam bentuk kapsul. Jadi untuk menghindari pahitnya ini ya sudah ada yang dalam bentuk kapsul, dalam bentuk kapsul. Gitu. Sudah gitu. Terus saya juga masih sampai saat ini masih konsumsi bawang
bawang lanang. Itu. Nah, kalau bawang lanang itu diapain itu Bang Reza? Kalau saya kebetulan saya dalam bentuk sediaan kapsul semua. Soalnya kalau dimakan langsung kan betul. mau muntah rasanya gitu ya. Untuk menghindari itu kan sekarang kan serba mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah ada dalam sediaan dalam bentuk kapsul. Jadi enak, kita nggak ada pahit, nggak ada mual gitu. Nggak harus godok. Mereka kan sambil kan godok dulu, nggak harus godok gitu ya Bang Reza. Godok dulu gitu. Begitu, jadi nggak apa-apa ya Bang Reza. Nggak masalah. Yang penting kalau sebagaimana saya pernah sampaikan di radio ini ya, tahun lalu kalau nggak salah, tahun 2019 ya, terkait herbal medicine, tibu nabawi dan pengobatan modern, itu sebenarnya mereka itu saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, gitu, bukan bertentangan. Gitu. Karena ada sebagian orang yang nggak mau pengobatan modern, maunya tibu nabawi atau herbal. Betul. Ada juga yang kebalikannya, maunya pengobatan modern, nggak percaya sama tibu nabawi sama herbal. Nah kalau bisa, kalau misalkan itu memberikan keuntungan kepada kita, why not? Gitu kan, misalkan tubuh kita merasa enak, bugar, apa enggak? Gitu. Jadi berobat itu jangan cuma satu arah aja. Terus juga yang perlu diperhatikan Mbak terkait herbal medicine itu, ya pertama ada nomor izin edarnya. Misalkan dia pakai produk jadi tadi yang saya bilang dalam bentuk sediaan kapsul, dilihat ya dia sudah ada nomor izin edarnya belum. Kemudian yang sangat penting adalah sesuai dengan indikasi dan dosis. Ya, herbal ya ada dosisnya, nggak hanya obat kimia, nggak asal-asalan gitu, nggak asal-asalan. Ya boleh lah, nanti kalau misalkan ada pendengar yang mau tanya bisa japri. Japri Bang Reza ya, sahabat Rasi ya. Oke, dan itu tadi tentang obat herbal, terus obat kimia seperti itu Bang Reza. Dan ini terkait dengan vaksin. Sekarang kan sudah digalakan nih vaksin. Betul. Alhamdulillah Karin sudah vaksin 2 kali, sudah lulus ya. Nah, tapi banyak orang yang takut divaksin seperti itu Bang Reza ya. Dan banyak berita walaupun sudah divaksin, kenapa ini masih bisa terpapar sama yang namanya COVID? Yes, bagus nih pertanyaannya nih. Makin lama makin susah pertanyaannya. Oke, insya Allah coba saya jawab ya. Ya pertama gini, kenapa orang sudah divaksin kok masih bisa terinfeksi? Betul. Itu sepanjang sepengetahuan saya itu terjadi dari beberapa sebab. Pertama bisa jadi dia sudah terinfeksi terlebih dahulu sebelum dia vaksin. Karena vaksin itu kan butuh waktu untuk membentuk antibodi. Iya. Ya, misalkan dosis pertama itu kalau nggak salah 14 hari. Jadi untuk tubuh memproduksi antibodi. Untuk kemudian dosis yang kedua, vaksin kedua itu sekitar 40 hari. 40 hari. Lah bisa jadi dia terpapar atau terkonfirmasi positif itu sudah terinfeksi dulu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Itu yang sebab pertama. Kemudian sebab kedua, bisa jadi jumlah virusnya itu lebih banyak daripada antibodi yang diproduksi oleh tubuh. Itu oleh karenanya dia terpapar. Atau yang ketiga, sebab ketiga, bisa jadi ada varian baru. Nah, kayak varian Delta yang baru seperti ada varian baru, sehingga akhirnya tubuh tidak mengenali kan, tidak mengenali, akhirnya terpapar. Tapi biasanya berdasarkan uji klinik, orang yang sudah divaksin itu misalkan dia terpapar, dia tidak sampai parah. Jadi mengurangi tingkat keparahan daripada paparan. Oke. Gitu. Siap. Jadi itu tadi ya sahabat Rasi, kalau divaksin itu kita nggak terbebas dari virus itu. Iya, tetap harus jaga prokes. Harus jaga prokes ya. Iya, tetap harus jaga prokes, pakai masker. Oke, jadi wis divaksin terus betul. Bebas berkerumun, jalan-jalan kemana-mana, tapi harus tetap prokes itu tadi ya. Oke, dan ini buat Bang Reza. Kan Bang Reza pernah nih terpapar. Iya. Nah, boleh nggak Bang Reza itu menceritakan sedikit pengalamannya sebagai pasien COVID? Karena mungkin banyak di luar sana itu yang aku gak percaya COVID, yang gak percaya seperti itu. Tapi ini Bang Reza mengalami sahabat Rasi ya. Mungkin buat orang-orang yang gak percaya, tapi ini Bang Reza pernah mengalami seperti itu. Mungkin bisa diceritakan nih Bang Reza. Oke, ya. Ya alhamdulillah ala kulli hal saya pernah terpapar ya, terkonfirmasi positif itu tanggal 17 Desember 2020.
Berarti masih tahun lalu. Saya masuk rumah sakit tanggal 12. Jadi 5 hari setelah di rumah sakit saya dinyatakan positif. Dan saya harus menjalani isolasi. Saya dirawat di rumah sakit Saidiman Magetan itu 39 hari. 1 bulan lebih. Dengan gejala berat, Mbak. Nah, dan kalau nggak salah saya nakes pertama yang terpapar dengan gejala berat di rumah sakit Magetan ya. Ya, waktu itu saya sampai saturasi sampai 80. Nah, itu sesaknya luar biasa. Jadi kayak orang tenggelam. Memang bener ada yang bilang seperti orang tenggelam itu memang betul. Jadi mau nafas itu susah, ya Allah. Harus dibantu dengan alat. Itu kan harus pakai oksigen. Makanya beruntung Anda yang saat ini masih bisa menghirup oksigen dengan bebas. Saudara kita yang saat ini terpapar di rumah sakit dengan gejala berat, wah itu perjuangannya luar biasa. Gitu ya, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan umur panjang ini. Gitu ya. Nah kemarin tuh memang gini, mungkin kita sharing saja, nggih. Mungkin tiap orang ini berbeda-beda. Monggo silahkan. Kalau saya kemarin itu pertama agar bisa, intinya gini, saya tidak mau mikir penyakitnya. Gitu. Dan ini senantiasa yang saya motivasi kepada pasien-pasien kita. Jadi melalui kedokteran holistik. Jadi biarkan penyakitnya itu yang mikir dokter, tenaga kesehatan. Lawang kita ya nggak belajar penyakit loh. Betul. Panjenengan kalau sakit kan jenengan ya nggak tahu, nggak pernah, nggak ada ilmu tentang penyakitnya. Sudah biarkan yang mikir penyakit itu tenaga kesehatan, Pak dokter, perawatnya, Pak apotekernya, gitu. Jenengan fokus untuk memotivasi diri saja. Ya macam-macam. Kalau kita biasanya di holistik itu dengan pendekatan kepada Allah. Untuk yang Islam ya untuk yang Islam bisa lebih banyak zikir, banyak istighfar, banyak doa, banyak tilawah Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah lewat YouTube yang sifatnya memotivasi. Gitu. Nggak usah dengerin atau mengikuti berita terkait COVID. Nah itu bisa menurunkan imun itu. Nanti bisa stres, malah panik. Jadi takut itu. Iya, bisa takut gitu. Jadi tinggalkan dulu lah medsos sebentar. Gitu ya, kita fokus itu saja. Takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Banyak zikir tadi, banyak doa, minta sama Allah. Allah kan yang menciptakan virus ini. Iya, betul. Yang mempunyai virus ini, Allah yang memiliki alam semesta. Minta sama Allah gitu. Adapun kalau misalkan sudah semua dilalui terus dia toh kok meninggal qadarullah gitu ya. Ya itu sudah takdir Allah gitu. Karena kan semua kita kan ini cuma nunggu waktu aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal, pasti akan mati. Tinggal nunggu waktu saja. Bisa jadi kita meninggal karena COVID, bisa jadi kita meninggal nggak karena COVID. Orang yang nggak sakit itu pun juga bisa meninggal atau meninggal. Kan banyak kan kejadian seperti itu. Bayi baru lahir juga bisa bayi baru lahir cepat ini masih udah meninggal tuh ya ada. Gitu. Jadi intinya bagaimana kita memotivasi diri agar kita semangat untuk sembuh. Gitu. Percayakan masalah penyakit kepada dokter, udah itu aja. Kepada perawat, kepada tenaga kesehatan. Gak usah mikir penyakit loh. Dokter itu ya, sekolah kedokteran itu lama loh. Betul. Gitu, belajar ilmu penyakit lama gitu. Gitu, saya sendiri apoteker belajar S1 aja sih udah 4 tahun. Tambah profesi apoteker 5 tahun. Ini total 5 tahun belajar. 5 tahun belajar. Dan makanya nggak usah mikir itu. Yang mikir tuh biar sudah tenaga kesehatan saja yang mikir. Gitu, kita udah fokus memotivasi diri saja, dekatkan diri kepada Allah. Gitu. Insya Allah nanti berikan kemudahan nanti. Banyak kemudahan insya Allah. Gitu, dan ini Bang Reza akhirnya sembuh ya Bang. Ya, Alhamdulillah ini benar-benar ini nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada saya. Berarti nyawa balen ini. Nyawa balen ini. Ya, gitu. Oke, Bang Reza. Dan untuk saat ini kalau masih takut nggak sih Bang kalau terpapar lagi seperti takut itu? Ya wajar, manusiawi. Sama kita takut sama harimau, sama ular ya, itu manusiawi. Itu takut yang tabii itu. Yang insya Allah tidak masalah gitu. Wajar. Tapi kan kita sudah belajar ilmunya, ya kan? Kita sudah tahu cara pencegahannya, gitu kan? Menerapkan 5M misalkan gitu, memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan satu lagi apa tuh lupa saya. Ya, pokoknya 5M itu. Tambah 6M. Iya, apa tidak makan bersama. Nah, iya, bersama boleh tapi di rumah masing-masing, di kamar masing-masing.
Iya, oke. Dan nggak terasa nih Bang Reza. Waduh. Ini sudah jam 11.51. Udah nggak terasa ini mau 2 jam ya kita menemani sahabat Terasi di acara ngobrol bareng. Nah, mungkin ini Bang Reza kan tadi sudah pernah terpapar COVID seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir nih buat masyarakat yang ada di Magetan, buat sahabat Terasi. Mungkin punya pesan gitu, Bang Reza, silakan. Oke, mungkin pesan saya ini aja, Mbak. Jadi untuk mengurangi jumlah korban dan lain-lain, ya mau nggak mau kita kan harus percaya dengan pemerintah kita. Iya, betul. Iya kan, gitu. Pertama gini, jadi misalkan kita nggak tahu terkait obat, misalkan tadi yang sudah saya jelaskan interaksi obat, tanya kepada yang ahli. Ya pasti banyak lah di Magetan sini yang saudaranya itu tenaga kesehatan, entah itu dokter, entah itu perawat, bidan dan lain sebagainya. Bisa tanya ke mereka terkait COVID itu seperti apa sih, gitu. Supaya kita tahu yang benar itu, karena banyak beredar berita-berita hoax yang nggak benar. Dan dalam Islam sendiri kan sudah ada rambu-rambunya sebenarnya. Tadi sebagaimana ayat yang saya ucapkan tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah katakan juga dalam surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa suatu berita, maka tabayyunlah. Cross check, teliti. Jangan asal percaya. Jangan asal percaya, jangan asal nge-share. Nah, itu. Itu yang pertama ya, Mbak ya. Jadi harus tabayyun. Kedua, masyarakat harus tahu ya tentang bahaya COVID. Ya, Kementerian Kesehatan kan itu sudah sering kan memberikan edukasi macam-macam itu ya. Cara pencegahannya gimana, cara penularan gimana, itu dipelajari. Kemudian yang ketiga, ini prinsip yang pokok ya. Jadi tentang ketaatan kepada pemerintah, ulil amri. Ya, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, pemerintah ya. Selama perintahnya itu tidak melanggar syariat, kita harus wajib taat gitu. Dan ini bentuk ketaatan kita kepada Allah sebenarnya. Iya. Gitu. Maka insya Allah kalau misalkan masyarakat sudah menerapkan 3 ini, insya Allah nanti mungkin bisa jadi COVID ini bisa hilang. Itu mungkin itu saja. Oke, baik Bang Reza, terima kasih dan semoga saja obrolan kita tadi bermanfaat buat sahabat Terasi yang ada di rumah ya. Semoga yang lagi sakit segera sembuh dan yang sehat tetap sehat selalu seperti itu ya. Baik, terima kasih Bang Reza. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya. Dan sahabat Terasi, Karin tuntaskan dulu kebersamaan kita di acara ngobrol bareng Bang Reza dari RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Dan akhirnya dari Kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia Alam, memainkan tulang terbaik di Magetan. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya guwenah kaya ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi lara Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke ya. Yo, ayo. Ya, telah hadir di Kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti